Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsarizka Amalia dari Prodi Akuntansi Apagi 2019. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah komputer akuntansi, dosennya Muhammad Faisal, yaitu dengan soal sebagai berikut. Diminta catatlah transaksi dalam siklus akuntansi dan buatlah video pengerjaannya dimulai dari menu utama akun kode bantu jurnal umum buku besar. Nah, buku besar dan buku besar pembantu ini menggunakan dua cara, yaitu advanced filter dan pivot table. Nah, saya akan menggunakan pivot table, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Nah, kita langsung aja ke Excel-nya. Kita ke Excel-nya. Nah, di sini saya udah membuat menu akun. Nah, menu akun ini menurut saya sih lebih mudah gitu dengan insert aja picture untuk background-nya, terus insert dan save untuk membuat gambar bentuk-bentuk kayak gini. Nah, langsung aja kita ke akun. Saya sudah membuatnya, tetapi saya tetap menjelaskannya dengan cara klik apabila masih kosong, klik pos saldo di bawah ini, klik data validation, klik, habis itu kan ada tampilan mungkin allow-nya mungkin unvalued, terus kita ganti aja list. Nah, lalu kita uncheck list ini, background blank, search-nya itu debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Lalu kalian oke aja, klik oke. Nah, langsung muncul. Kalau misalnya masih kosong, itu jangan dirubah kayak gini-gini. Kalau misalnya merubah, nanti semuanya kerubah semuanya. Misalnya mau rubah debit semuanya nanti merubah ke kredit semuanya. Nah, makanya dikosongin dulu, habis itu kita blok sampai bawah sini, biaya penyusutan, terus habis itu kita tentukan pos saldonya itu, nama akunnya itu di debit atau di kredit, gitu, sesuai dengan neraca saldo. Nah, sedangkan untuk pos laporan, sama caranya, klik data validation, lalu allow-nya ganti list, uncheck list, background blank, search-nya itu neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, strip. Habis itu klik OK. Nah, tetap jangan diisi dulu, kita blok dulu sampai bawah sini, lalu kita tentukan pos laporannya. Nah, karena neraca itu kan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas ya kan. Nah, kas ini termasuk aset. Nah, kita blok sampai Prive Indah. Nah, Prive Indah ini termasuk golongan ekuitas. Nah, kita blok aja, misalnya ini kita blok. Nah, udah kan? Terus abis itu di sininya sama penjualan itu termasuk pos laporan laba rugi. Nah, kita blok aja dari penjualan sampai biaya penyusutan gedung. Nah, terus apabila teman-teman debit kredit totalnya masih kosong, kita ini kosong ya. Nah, ini kosong. Sama dengan sum tutup kurung, kita blok, terserah mau blok dari bawah ke atas, dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Yang penting hasilnya tetap sama nih. Misalnya saya nih bloknya dari atas sampai bawah, enter. Hasilnya segini kan. Coba kita samain. Kita blok dari bawah ke atas. Di situ kita enter. Tetap sama. Nah, tapi kalau mungkin untuk pengurangan mungkin harus benar-benar dari atas gitu, takutnya termin gitu. Nah, untuk kode bantu di sini ada judul PT FEBRC daftar kode bantu per 31 Juli 2019. Nah, kolomnya itu terdiri dari kode, nama, status, dan saldo.
ya kan? Nah, terus dapat dari mana, Kak? Gitu, tabel-tabel kayak gini. Dapat dari soal yang, dikasih oleh Bapak Faisal dan kita akan menentukan, utangnya aja, kita membuat utangnya aja. Dengan cara klik data, data validation, terus kita allow-nya ganti list, uncheck list, iGround blank, search-nya itu piutang, titik koma, utang, titik koma, script. Klik OK. Nah, habis itu kita drone sampai sini. Nah, misalnya kalau misalnya nih kalian pilih habis itu misalnya utang, terus baru kalian draw, itu semuanya ke utang semuanya kan. Nah, oleh karena itu kalian kosongkan dulu baru di blok. Nah, baru kalian tentukan siapa yang statusnya utang, siapa yang statusnya piutang. Nah, bisa dilihat toko Lokakarya sampai PT Graha Muda itu mempunyai utang. Sedangkan PT Jaya Raya sampai Putri Ayu itu mempunyai status piutang. Nah, untuk jurnal umumnya itu judulnya tetap sama. Nah, tapi kolomnya itu dia mempunyai tanggal, nomor akun, nama akun, keterangan debit and credit. Nah, tanggalnya itu kita tentukan tanggal 1 bulan 12 2019, nomor akunnya kita apa sih? Kita copy paste aja dari akun ini, kita copy paste aja, terus habis itu namanya kita copy paste juga, saldonya ini ketik aja keterangan saldo awal, debit kreditnya ini tetap di akun. Nah, terus di sini kan ada mungkin agak berbeda ya. Ini adalah kejadian transaksinya, transaksi di transaksi yang berada di sini nih. Nah, kan bentar. Nah, di sini kan keterangannya kan tanggal 1 Juli 2019 transaksi pembayaran beban iklan selama bulan Juli sebesar 275 juta. 275.000. Maaf, besar ya. Nah, berarti jurnalnya itu beban iklannya ini di debit, kasnya itu di kredit. Nah, terus ini contohnya. Nah, terus kalau misalnya untuk tanggal, terus keterangan debit and credit-nya itu kan diketik secara manual. Sedangkan untuk nomor akunnya ini kita menggunakan data validation gitu. Nah, caranya klik data validation nih. Terus kan nanti ada keluar ya, allow-nya ganti list, uncheck list iGround blank, terus search-nya itu kode sama dengan. Jangan lupa ya, jangan lupa pakai sama dengannya. Kalau tidak pakai sama dengan nanti akan keluarnya nanti bukan kayak kode-kode itu, malahan yang keluar tulisan kode underscore akun. Nah, makanya dari itu kita pakai sama dengan. Kode underscore akun, klik OK. Nah, nanti ada pilihannya kayak gini. Nah, terus untuk nama akunnya gimana, Kak? Kalau nama akunnya kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung B27 dari sini di sini nih. Terus habis itu kita ke titik koma, kita ke akun. Habis itu kalian blok aja semuanya dari kode sampai debit sampai bawah, tapi tidak nyampe total, hanya biaya penyusutan gedung doang. Nah, habis itu kalian terus titik koma di kolom kedua, di
nomor 2, false, tutup kurung, enter. Nanti akan muncul mungkin kayak pagar and strip A kayak gitu. Nah, kalian jangan panik. Kalian langsung aja mungkin menentukan kode-kodenya itu. Nah, saya udah buat ini, tapi mungkin saya akan memberikan contoh dari beberapa transaksi ini. Misalnya transaksi mungkin tanggal terakhir kali ya. Yang transaksi yang ke-12. 12 itu kalau tidak salah saya transaksi ke-12 itu bayar utang dagang dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000 ya kan. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh tanggal 28 strip 07 strip 2019. Nah, misalnya ini ya kan. Terus kita kalau misalnya kayak gini, kita copy cell. Nah, hampir sama kan. Nah, untuk itu untuk nomor akunnya kita pakai data validation. Any value-nya kan kita ganti is, uncheck list, search-nya itu kita pakai sama dengan kode underscore akun. Klik enter. Kita drag sampai sini doang. Karena di bawahnya ini kan toko Malika. Toko Malika itu kan kode bantu ya, termasuk golongan kode bantu. Nah, klik data validation. Any value-nya ganti list, uncheck list. Search-nya sama dengan kode underscore bantu. Klik. Nah, untuk membuat keterangan ininya, nama akunnya, kita ke formula, insert function, lookup, VLOOKUP, klik OK. Lookup value-nya itu ada di sini, ya kan? Misalnya, terus table array-nya kita ke akun, kita blok sampai sini paling bawah, kecuali totalnya. Nah, untuk mempermanenkan atau mengunci, kita klik di keyboard itu F4. Kolom index number-nya itu 2, klik false. Lalu klik OK aja. Nah, ini kan muncul kayak gini, nggak usah panik. Kalian drag aja sampai sini. Nah, untuk ininya, formula insert function, VLOOKUP, oke. VLOOKUP ini berarti yang ini. Terus table array-nya itu kita pakai kode bantu semuanya. Terus kita kunci F4, nomor 2, kolom 2, ininya false. Klik OK. Dah, selesai kan? Nah, untuk menentukannya, kalian tinggal pilih aja akun-akunnya. Misalnya kan di sini transaksi nomor 12, tanggal 28 Juli 2019 itu utang dagang pas selama toko Malika. Utang dagang itu nomornya 2.101. 01, utang dagang tuh keluar muncul. Terus kasnya itu kan 1101. Nah, muncul. Nah, terus toko Malikanya PBA 03. Nah, ini kan ini PBA 03. Nah, muncul kayak gitu. Nah, terus kita copy aja dari sini, copy.
paste. Nah, kita drag 3. Nah, tinggal masukin aja 250.000. Nah, kita ganti aja nanti accounting. Terus ini kan ada koma di belakang. Di belakang koma kan ada 20. Kita ganti dia, kita turunin pakai ini. Selesai. Jadi di bulat. Nah, paste. Oke. Nah, habis itu kalau mau bikin tabelnya itu supaya rapi, kita ini aja. Udah. Terus ini tulisannya ganti Times New Roman. Jadi aku nggak tahu kenapa aku suka Times New Roman ya. Terus tengah. Oke, udah jadi. Nah, ini saya mencontohkan salah satu dari sekian banyak akun. Nah, untuk ke buku besarnya, apa ya? Dibilang kadang-kadang ribet, kadang-kadang susah gitu. Nah, dengan cara kalian kan sebelum membuat buku besar ini kan kalian harus ke insert. Nih, misalnya aku contohnya di sini aja ya. Di 5 berarti ini aja deh, di insert pivot table arrange-nya itu dari jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kita blok aja tanggal, debit, kredit sampai benar-benar sampai ke bawah, kecuali sampai sini ya. Dia sampai sini doang. Karena kan di sininya kan contohnya doang. Lalu kita klik OK. Nah, filter si filternya itu masukin nomor akun. Oh, nggak bisa ya. Nah, pokoknya filternya itu nanti nomor akun, rows-nya itu tanggal keterangan, tanggal sama keterangan, terus nanti ada debit and credit. Nah, terus kalau misalnya nih muncul angkanya itu tidak apa kayak apa sih ya? Coba aku mau rubah-rubah dulu. Akunnya ini kayak gini. Nah, kalian nggak usah panik. Kalian klik aja 2 kali ke sum, habis itu ke OK. Nah, otomatis kan mungkin agak ada yang pagar-pagar, kalian renggangin aja, renggangin ininya. Nah, nanti muncul deh keluar. Sampai benar-benar renggang. Udah. Terus habis itu kalian kalau udah ada muncul itunya, kalian blok aja, habis itu nanti ganti ke accounting, ya kan? Terus habis itu di sini kan nanti mungkin ada yang kosong ya kan? Kita ganti nomor titik akun. Nah, titik tanda titiknya ini gimana? Titik 2-nya. Nah, kalian klik habis itu ke custom, habis itu more number format, habis itu kalian pilih custom lagi. Kalau ada masih di general, kita pilih custom, terus kita cari ini tanda ini, add bintang spasi tanda petik 2, titik 2, tanda petik, lalu klik OK aja. Nah, muncul kan. Nah, untuk pos saldo sama saldo awalnya kita copy paste aja dari nomor akun. Copy paste, ganti pos saldo sama saldo awal. Nah, terus habis itu ininya kita pakai VLOOKUP ya kan. VLOOKUP B5. B5 itu dapat dari sini ya kan. Dari atas sini B5, habis itu daftar akun, kolom kedua false. Nah, kalian enter, nanti muncul kayak simbol gini, sama dengan VLOOKUP, misalnya ini, terus habis itu titik koma, daftar akun, titik koma, kolom 2, titik koma, false. Lalu klik tak enter. Mungkin coba deh cara lain.
sama dengan VLOOKUP kolom ke ini misalnya ini, habis itu titik koma, daftar akun, titik koma ini, titik koma lagi, false, enter. Nah, ini muncul nanti kayak gini. Nah, kalian nggak usah panik gitu. Nah, kalian habis itu kalian di sini di pos saldo ini kalian VLOOKUP B5-nya di sini. Nah, kan kalian kan copy paste dari sini ya kan. Mungkin ada beberapa akun yang di sini nih berubah. Kalian harus samain dengan yang ini gitu. Supaya tidak supaya nggak valid gitu. Supaya valid lah gitu. Terus B5 daftar akun, nomor 3 false ya kan. Terus klik enter, terus VLOOKUP B5 daftar akun nomor 5. Nah, kenapa ini 2 kali? Karena untuk menjumlahkan debit dan kreditnya. Nah, karena di daftar akunnya ini aku debitnya di E itu nomor 5, F-nya itu nomor 6, makanya ininya 5 sama 6. Enter, udah. Terus habis itu kalian tentukan, misalnya maunya aku mau ini 1102, ada apa? Piutang dagang. Nah, debit. Terus ininya sini. Nah, kan kalau misalnya untuk pivot table kan munculnya kan sum of debit doang. Kalau sum of saldonya itu dia beda. Nah, caranya ke kredit, terus nanti muncul kayak gini, antara analis sama desain. Kalau desain itu untuk mendesain, mungkin analis, habis itu file items, terus calculate. Nah, namanya itu nanti ganti saldo awal, formulanya debit, insert file, kurang, kredit, insert file, naik ke atas mungkin, naik ke atas, habis itu nanti add, habis itu oke, dah itu. Terus habis itu kan kita ke jurnal pembantu. Nah, jurnal pembantu, bedanya jurnal besar sama jurnal pembantu. Kalau jurnal besar, buku besar itu, maaf, bedanya buku besar sama buku besar pembantu. Kalau buku besar itu dia berasal dari ini akun, dari bagian akun. Sedangkan kalau buku besar pembantu dari kode bantu, dia pakainya kode bantu, bedanya itu doang. Tapi caranya tetap sama gitu. Terus untuk neraca saldo, untuk neraca saldo tampilannya kayak gini. Kita pakai pivot table sih, pakai pivot table dan pakai pivot table. Dari pivot table kan klik insert. Nah, terus pivot table ya kan. Terus nih insert pivot table misalnya nih. Table arrange-nya itu kan jurnal umum ya kan. Nah, jurnal umum kita blok aja dari sini sampai sini. Blok sampai bawah. Ke bawah banget. Ini paling bawah nih yang ini. Terus kita klik OK gitu. Nah, filternya ini kita masukin nomor akun. Nomor akun, terus range-nya itu tanggal sama keterangan. Nah, bagi kalian yang months-nya ada kata months ini, kalian klik panah di bawah, remove file. Tanggal sama keterangan. Dah. Nah, jadinya kayak gini, ya kan? Nah, karena tanggal sama keterangannya dinyatu, tanggal file setting
non layout printnya show item labels in tabular form. Klik OK kayak gini jadinya. Lalu kan untuk value-nya debit and credit. Debit, credit. Nah, kan value-nya kayak gini ya. Masih kayak gini. Nah, kalian apa sih? Klik 2 kali di debit ini. Klik aja 2 kali sum, oke. Klik 2 kali sum, oke. Nah, kalian langsung ke ini accounting, ubah accounting. Nah, kan pagarnya muncul pagar-pagar kayak gini kan. Kalian nggak usah takut. Kalian tinggal ini lebarin doang aja. Karena angkanya tidak cukup. Terus tanda ini selesai. Nah, kayak gini kan. Nah, bedanya karena selain beda di akun doang, ada juga ini dia pakai nama relasi. Nama relasi, dia pakai nama relasi misalnya. Nama relasi. Nah, kalian mau kan pakai ada tanda titik itu supaya terlihat rapi gitu. Kalian ke general, more number format, ke custom, kita pilih yang ini. Add bintang spasi titik tanda petik 2 titik 2 tanda petik lalu klik OK. Nah, munculnya kayak gini. Nah, setelah itu nanti di relasi ini nanti kalian taruh nanti di sini apa sih? Nah, pos saldo sama saldo awal. Nah, ganti habis itu nanti di sininya pakai VLOOKUP. Misalnya nih sama dengan VLOOKUP titik koma VLOOKUP titik koma terus pencet ini habis itu titik koma lagi ke jurnal umum kan. Jurnal umum kalian blok aja dari sini sampai sini. Lalu habis itu titik koma, habis itu 2 titik koma, habis 2 titik koma 2, habis itu enter aja. Ini nanti muncul NA kayak gini. Nah, pokoknya sesuaiin aja gitu. Ya, terus mungkin di bagian nanti ada tentang kayak balance-nya itu. Nah, cara untuk menghapus balance-nya dan memasukkan kredit debitnya itu kalian blok debit kredit, lalu klik CTRL atau blok aja atau CTRL-C, terus copy aja, klik ke paste sini, paste spesial, terus kalian pilih prelude, habis itu klik OK aja, terus selesai. Nah, neraca saldo udah, habis itu kita ke neraca lajur kan. Nah, di neraca lajur ini ada nomor akun, nama, pos saldo, neraca, debit kredit, pos saldo, laba rugi, debit kredit, neraca, debit kredit, ya kan? Ini nomor akun sama dengan kode akun. Enter aja, terus kita blok aja atau klik 2 kali. Nama akun pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP ini, klik ini 6A, daftar akun, kolom kedua, B, kolom kedua, false, klik enter. Terus klik 2 kali aja di sini. Klik, udah muncul kan. Pos saldo juga iya, pakai VLOOKUP juga. Nah, caranya
Caranya yaitu A6 A6 di sini nomor akun, daftar akun, 3 itu kolom ketiga kan, pos, enter, muncul debit kredit kayak gini. Pos saldo, pos laporan juga iya, VLOOKUP A6 ini daftar akun, kolom keempat, pos kan 1, 2, 3, 4 kan. Terus habis itu pause, enter. Klik 2 kali udah muncul ini kan. Nah, debitnya ini kita menggunakan cara yang paling susah. Nah, dulu. Nah, kita sama-sama aja. Mungkin aku sengaja nggak ini isiin karena untuk supaya kalian lebih paham gitu. Yaitu kita sama dengan if tutup kurung if tutup kurung ini lalu ini pencet, habis itu titik koma sama dengan tanda petik debit titik koma tanda petik lagi titik koma lagi, habis itu kita ke sum if, tulis sum if, habis itu kita ke menu akun, Nah, kalau misalnya kalian mergen atau senternya secara ini menyambung, itu nggak bisa kalau kalian mau ini nanti blok ke blok semuanya gitu. Makanya kita harus ke pisahin dulu kayak gini, tulisan biasa aja dulu. Terus habis itu kita pilih ini, habis itu titik koma lagi, klik yang ini, titik koma lagi ke debit, habis itu tutup kurung, kurang. Nah, sum if-nya kita copy paste aja supaya lebih mudah, mempermudah atau memperpendek itu waktu. Habis itu klik tambah. Nah, sum if lagi, kita ke jurnal umum, lalu jurnal umum, terus diiniin, terus titik koma ke neraca lajur, klik OK, kita pilih ini, titik koma lagi, kita ke jurnal umum, oke, habis itu ke debit, tutup kurung, kurang lagi, kita pilih sum if lagi, kita di jurnal umum, kita ini, habis itu ke
neraca lajur lagi, neraca lajur lagi, terus ke ini, aduh, sum if, terus habis itu sum if, kita ke jurnal umum, klik yang ini, terus titik koma lagi, neraca lajur, klik OK, klik ini, neraca lajur, klik ini, titik koma lagi, ke jurnal umum, habis itu ke kredit, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Klik enter. Nah, munculnya kayak gini kan. Nah, walaupun agak susah, kita drag aja. Nah, habis itu kredit juga iya. Nah, kreditnya itu sama aja. Bedanya sama aja sih, rumusnya panjang juga. Bedanya kalau kredit itu yang duluan kredit dikurang debit. Nah, habis itu sama dengan if lagi, tutup kurung, debit sama dengan ini tanda petik kredit, ini titik koma lagi, habis itu ke sum if, habis itu kita ke akun, habis itu kita draft, titik koma, habis itu ke ini, debit, tutup kurung. Nah, untuk tutup kurung, habis itu kurang, kita ini aja, blok copy, paste, habis itu tambah sum if, habis itu jurnal umum, sum if jurnal umum, klik ini, terus titik koma, langsung ke neraca lajur, oke. Terus kalian ke sini, klik ininya, maaf, klik ini, habis itu titik koma, ke jurnal umum lagi, habis itu kredit, tutup kurung,
kredit tutup kurung terus kurang sum if lagi, sum if, habis itu ke jurnal umum lagi, tetap jurnal umum kita blok ini, habis itu titik koma lagi, kita ke neraca lajur lagi, neraca lajur, klik ini lagi, lalu titik koma lagi, ke jurnal umum lagi, terus debit, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, ini kan udah kayak gini, kita klik 2 kali aja, terus habis itu kita accounting. Nah, terus habis itu kita ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini lumayan sih juga, tapi nggak terlalu panjang di neraca saldo itu gitu. Terus yaitu sama dengan if tutup kurung neraca terus sama dengan tanda petik laba rugi, terus habis itu laba strip rugi. Dulu laba rugi tanda petik, terus habis itu laba rugi terus sama dengan 6 titik koma, di debit ini neraca saldo di debit, terus titik koma lagi, tutup kurung, enter. Nah, terus habis itu kita iniin accounting. Nah, untuk kreditnya juga sama dengan if tutup kurung, if tutup kurung, pilih neraca sama dengan laba rugi tutup kurung ini titik koma kredit titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, kita ini drag aja. Nah, ini kredit. Ini nah, terus untuk neracanya juga baca sama dengan if titik koma tutup kurung, yaitu neraca terus sama dengan tanda petik
neraca tutup ini ada ketik lagi, habis itu titik koma neraca saldo ini, terus titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah ini kan udah ya kan. Habis itu accounting. Nah, sama aja untuk kredit juga sama dengan if tutup kurung neraca di sini tutup sama dengan lagi tanda petik neraca, kita ketik lagi, habis itu tanda petik lagi, titik koma, kredit 0 tutup kurung, enter. Nah, habis itu kita drag. Kita ini dulu aja, rapin dulu aja. Ini. Nah, kan udah ini ya. Kita ini kotak-kotaknya aja supaya rapi dan bagus dan cantik. Ini. Nah, habis itu di beban di bawahnya ini kita ketik total, habis di bawahnya laba. Nah, untuk total labanya di sini sama dengan pakai sum tutup kurung, kita delete, kita drag dari sini sampai sini, lalu kita enter, makan. Nah, terus di sininya juga iya, sama dengan sum tutup kurung, ini kita drag, enter. Nah, ini kan sama ya kan, hasilnya kan sama. Nah, terus untuk di sini, nah sama juga, sama dengan sum tutup kurung, ini sini, klik enter. Nah, ini juga. Nah, untuk ini sih untuk mempermudah ada sih caranya. Nah, kayak gini cara mempermudahnya. Terus habis itu di bawahnya ini tulis sama dengan ini dikurang sama ini, enter. Nah, ini juga sama di sini ya, sama dengan ini dikurang ini, sama, hasilnya kan sama ya kan. Nah, berarti di labanya ini, tadi dulu bentar, kita bikin kok. Kita ini pagerin dulu, oke. Nah, drag-nya aja nih, ini kan sama dengan, aduh, ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, kalau sama dengan
sum sama dengan sum ini, enter. Terus ada lagi nih. Kalau ini sama dengan ini, enter. Kalau ini sama dengan ini, enter. Ini sama dengan sum, ini salah. Sama dengan sum tutup kurung, ini sini enter. Nah, ini kan hasilnya sama, ya kan? Berarti ini termasuk data yang apa sih? Balance. Ya, balance. Kita ini dulu aja. Nah, terus ini pokoknya semuanya lah. Nah, ininya bold. Nah, ini untuk lebih ininya nih, kita iniin Times New Roman ukuran 12. Jadi kelihatan apa sih ya? Kayak kelihatan rapih gitu. Nah, terus kan lanjutnya lagi ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini dapat dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini dapat dari nomornya ini dari kan nomor akun ya kan, nama akun, jumlah dan total ya kan. Nah, pendapatan. Nah, laporan laba ruginya ini dari penjualan. Aku ngetik secara manual. Ada sih caranya dengan VLOOKUP juga gitu. Terus dengan jumlahnya ini sama dengan sum if lagi tutup kurung ke neraca lajur kita drag mungkin dari sini nih, terus tutup tanda petik koma, terus habis itu ke laporan laba rugi ke sini lagi, terus titik koma lagi, terus kita pilih laba rugi, kita neraca lajur, oke, kita pilih laba rugi debit, terus tanda kurung, terus ditambah sum if lagi ini,
copy, paste. Bedanya kalau laporan laba rugi kan ini G, ini H, lalu klik OK. Nah, kita drag sampai sini. Oke, ini 0, 0, udah kan. Habis itu kita totalnya accounting. Oke. Nah, ini sama dengan ini. Nah, kalau yang ini sama dengan sum tutup kurung ini enter. Nah, untuk laba ruginya sama dengan sum ini sama dengan sum ini tambah ini enter. Nah, jumlahnya udah ada kan. Nah, terus sama aja laporan perubahan ekuitas. Kalau laporan perubahan ekuitas ini kan ada modal indah sama private ya kan. Nah, modalnya sama dengan sum if, terus sama dengan sum if range-nya itu kita ke raca lajur, kita drag ini, terus ke perubahan ekuitas, titik koma, ke perubahan ekuitas lagi, klik ini, titik koma lagi, lalu ke dan raca lajur lagi, habis itu kita neracanya ya, kita ambil neracanya, kredit, tutup kurung, kurang, sum if-nya kita copy paste aja supaya mempermudah ya. Copy, paste, HI, ganti J-nya ini ganti kredit, debit, I, habis itu enter. Nah, kita ini aja, ya. Habis itu ini, ya. Habis itu udah sama dengan totalnya sama dengan sum tutup kurung ini enter. Hasilnya segini, ya kan? Untuk laporan posisi keuangan itu juga sama. Laporan posisi keuangannya nah, untuk laporan posisi keuangannya itu ada nomor akun, nama akun, jumlah, dan totalnya kan. Sama dengan sum if kita ke
neraca lajur, klik OK. Kita pilih A ini di ini aja. Nah, terus habis itu titik koma lagi. Kita ke laporan posisi keuangan. Lalu kita klik ini. Titik koma lagi. Ke neraca lajur lagi. Klik OK. Habis itu di neraca kita ke neraca debit. Terus habis itu tanda kurung tambah kurang sum if dari sini ke sini, copy, paste, ini jadi C, ini jadi C, klik enter. Terus habis itu kita ke drag ke aset sampai aset tetap ya. Ini enggak, ini enggak, ini sama ini. Nah, udah kan. Terus habis itu kita ke accounting aja. Accounting. Nah, terus untuk jumlahnya nanti jumlahnya sama dengan sum tutup kurung ini enter. Nah, ini juga sama dengan sum tutup kurung ini sum sama dengan tutup kurung ini enter. Nah, aktifannya sama dengan sum tutup kurung ini tambah ini enter. Nah, untuk liabilitas sama kewajibannya yaitu sama aja sih kayaknya, makanya ini copy. Paste. Nah, terus habis itu sama dengan sum tutup kurung ini enter. Nah, untuk modal indahnya yang ini kita di perubahan ekuitas sama dengan ini enter. Terus untuk live indahnya kita ke sama dengan lajur live ini enter sama dengan sum tutup kurung ini enter. Nah, pasifannya sama dengan sum tutup kurung ini tambah ini enter. Nah, jadinya seperti ini. Kita ini lagi dulu. Nah, misalkan ukuran 12 dah. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.